Nah, hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 39 ya. Kejadian 39 ayat yang pertama, Potifar dikatakan sebagai pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja yang membeli Yusuf putra Yakub dari tangan orang Ismail yang telah membawanya ke Mesir setelah dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, mungkin pangkat Potifar ini setara Irjen lah kalau di masa sekarang ini. Kita sebut aja Irjen Potifar. Yusuf dibawa ke Mesir pada usia 17 tahun dan tinggal di rumah Irjen Potifar, tuannya orang Mesir itu. Tertulis dalam Alkitab bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah Potifar dan segala miliknya. Jadi dari budak lama-lama Yusuf ini jadi naik pangkat, yaitu diberi kuasa dalam rumah Potifar. Ya, mungkin pangkat Yusuf ini setara brigadir lah ya, brigadir yang diangkat menjadi kepala rumah tangga yang berkuasa atas semua yang ada di rumah Irjen Potifar, termasuk berkuasa atas budak-budak yang lain dan harta-harta Potifar, kecuali istrinya ya. Nah, kita sebut aja Yusuf ini sebagai Brigadir Y. Sejak Irjen Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Brigadir Y, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Brigadir Y. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 3-4. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Kejadian 39 ayat yang ke-6. Adapun Brigadir Y itu manis sikapnya dan elok parasnya, bisa kita lihat dalam ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri Irjen Potifar memandang Brigadir Y dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Brigadir Y menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Kejadian 39 ayat 8-9. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Brigadir Y, Brigadir Y tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Brigadir Y ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Brigadir Y sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Brigadir Y meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bukan lari mendekat ya, ini bisa kita lihat dalam Kejadian 39 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Brigadir Y meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Brigadir Y itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Irjen Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Kejadian 39 ayat 13-19. Baru saja didengar oleh Irjen Potifar perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Brigadir Y ditangkap oleh Irjen Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Brigadir Y dipenjarakan di sana. Ya,
Untung saja Brigadir Y tidak langsung ditembak mati di tempat ya. Mungkin karena tidak dikasih pegang senjata kali ya. Jika ditembak mati di tempat, mungkin cerita Brigadir Y akan berbeda dengan cerita yang kita lihat dalam Alkitab. Kalau kita lihat di penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Akhirnya kita melihat kebenaran menemukan jalannya sendiri. Meskipun Brigadir Y dipitnah, tapi fitnahan itulah yang akan membawa dia sampai kepada istana raja. Demikian ulasan saya mengenai Brigadir Y. Tuhan memberkati. Shalom.